Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ketemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi ini akan menjelaskan tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara untuk kelas 9 semester 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Supriyati SPDI. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran secara daring, maka peserta didik dapat 1. Menjelaskan tradisi Nusantara sebelum Islam dengan benar. 2. Menjelaskan akulturasi budaya Islam dengan benar. 3. Menjelaskan cara melestarikan tradisi Islam di Nusantara dengan benar. Satu, tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi-tradisi tersebut musnah, justru makin tumbuh dan berkembang. Bentuk penyesuaiannya adalah dengan mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga tampak pada seni bangunan. Misalnya pada bangunan candi. Di India, candi merupakan kuil untuk memuja para dewa dengan bentuk stupa. Sedangkan di Indonesia, candi selain sebagai tempat pemujaan juga berfungsi sebagai makam raja atau untuk tempat menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Candi sebagai tanda penghormatan masyarakat terhadap sang raja. Akibatnya, bentuk candi di Indonesia adalah punden berundak, yaitu bangunan tempat pemujaan ruh nenek moyang. Ini dapat kalian lihat pada bangunan Candi Borobudur. Kedua, akulturasi budaya Islam. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat, serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dalam ajaran Islam. Tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman baku bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain di luar Islam. Di antaranya, 1. Tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. 2. Mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. 3. Sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah dan apa saja yang dicintai Allah, dan al-bara atau berlepas diri dan membenci dari apa yang dibenci Allah.
Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan, sebab perwujudan dari kebudayaan tidak terlepas dari hasil olah pikir dan perilaku manusia lewat bahasa, pergaulan, dan organisasi sosial. Kesenian juga merupakan salah satu media paling mudah diterima dalam penyebaran Islam. Salah satu buktinya adalah penyebaran Islam dengan menggunakan media wayang kulit dan gamelan, seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga. Berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama, nama-nama bulan dan penanggalan Jawa. Kedua, seni bangunan masjid, baik bentuk, menara, dan letak masjid. Ketiga, seni ukir dan kaligrafi. Keempat, seni tari. Kelima, seni musik. Keenam, seni pertunjukan. Ketujuh, seni sastra. Seni sastra di sini ada 3, yaitu babat, dongeng fakta, sejarah, mitos. Yang kedua, hikayat, dongeng yang penuh keanehan. Ketiga, suluk atau kitab tasawuf. Dan yang kedelapan adalah kesenian debus. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Jadi ada beberapa tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama adalah halal bihalal, yaitu acara saling bermaaf-maafan dilakukan pada bulan Syawal. Tujuannya selain bermaaf-maafan untuk menjalin tali silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, tabot atau tabuk, yaitu upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan Hussein, cucu Rasulullah SAW. Yang ketiga, kupatan atau bakdo kupat, yaitu tradisi membuat kupat sudah berkembang di daerah Jawa dan sekitarnya. Yang keempat, sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, yaitu tradisi ini dilakukan sebagai wujud untuk mengenang jasa para wali songo. Kelima, grebeg, yaitu tradisi mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. 6. Grebeg besar di Demak, yaitu upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. 7. Robok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado, yaitu dilaksanakan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Ke-8. Tradisi Rabu Kasan di Bangka, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Sapar. Ke-9. Dugderan di Semarang, yaitu tradisi khas yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dan yang akhir adalah budaya tumpeng, yaitu cara menyajikan nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Saat ini budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Cukup sekian penyampaian materi PAI untuk pertemuan hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca doa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.